Shalom Bapak Ibu Saudara. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ya. Bapak Ibu sudah sarapan? Sudah. Ya. Kok warga Jemaat GKJ Barat tidak ada suaranya? Sudah sarapan Pak Bu? Sudah. Oke, semangat sekali. Oke, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, bersyukur pada siang hari ini kita boleh bersekutu. Terkhusus cita-cita kami melimpah, khususnya Jemaat GKJ Barat, karena boleh berjumpa dengan keluarga baru, saudara seiman dari keluarga besar Persekutuan Ekumene Peniel Yogyakarta. Gimana Bapak Ibu Saudara dari Peniel pertama datang di sini? Rasanya, kesannya panas? Tidak. Sejuk ya? Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan sebentar saya memperkenalkan diri. Nama saya Andreas Sabat Prayogi, Bapak Ibu yang dari Peniel. Nama saya Andreas Sabat Prayogi. Panggilan saya Sabat karena saya lahir di hari Minggu. Asli saya Cilacap bercahaya. Cilacap bercahaya, kalau begitu Handayani Cilacap bercahaya. Meskipun masih agak ganteng, agaknya. Tapi status saya sudah beristri. Saya ajak istri saya paling ayu dewi. Cantik ya, Pak. Puji Tuhan. Istri sendiri pasti puji ya, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kami sudah dikaruniai anak dua, tapi tidak ikut. Anak yang pertama namanya Gloria, cewek, kelas 1 SD. Dan yang dua cowok, Seo, itu baru umur 2 tahun. Ini sedikit perkenalan dari saya. Nanti perkenalan lebih lanjut saya dan Pak Pendeta Paman pas acara ramah-ramah saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, pada siang hari ini di dalam persekutuan bersama kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada siang hari ini diberi tema kibarkan panji keselamatan. Kibarkan panji keselamatan. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang dipetik dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang demikian firman Tuhan bagi kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan, sebuah kutipan dari seorang tokoh revolusioner bernama Nelson Mandela. Ada yang kenal? Siapa Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah seorang tokoh anti apartheid dari Afrika. Anti dibeda-bedakan kulit hitam dan kulit putih, dan seorang yang pernah menjabat presiden Afrika. Nelson Mandela pernah mengingatkan kepada kita bahwa benci itu sama dengan racun. Diri sendiri yang meminum, tapi berharap orang lain yang mati. Nelson Mandela pernah mengingatkan kita semua dan kita yang hadir pada siang hari ini bahwa benci itu ibarat racun. Kita yang minum berharap orang lain yang mati. Artinya Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, yang namanya kebencian itu, Nelson Mandela mengingatkan, sesungguhnya hanya merugikan atau menghancurkan diri kita sendiri. Gak ada untungnya. Yang namanya kebencian, yang namanya dendam, yang namanya dengki terhadap sesama hanya merugikan diri kita sendiri. Jadi jika sampai saat ini ketika Bapak Ibu datang persekutuan,
ada yang masih punya dendam terhadap sesama, ada yang masih menyimpan dengki dan benci dengan orang lain, monggo kita diingatkan bahwa kebencian ibarat racun yang kita minum berharap orang lain yang mati. Artinya mendatangkan rugi, tidak ada untungnya apapun. Dan lereni, lesu, sengit kalau mau. Saya menggunakan bahasa Jawa Bapak Ibu yang dari Jogja Pirsa. Dan lereni, le sengit, benci kali tiang sanes. Betul-betul untungnya, betul-betul faedah. Namun berarti dari ngaten api guna kerugian bukan itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, dan ini yang dirasakan oleh para imam Yahudi pada waktu itu. Mengapa? Karena di mana rasa dengki dan benci menguasai para imam Yahudi kala itu, ketika melihat betapa jemaat Kristen perdana, para pengikut Kristus di Yerusalem dan sekitarnya bertumbuh dan berkembang luar biasa. Jemaat mula-mula yang dipimpin oleh para rasul setelah turunnya Roh Kudus hari Pentakosta berkembang dengan pesat di Yerusalem dan sekitarnya. Para imam Yahudi yang melihat itu merasa marah, dengki, benci dengan para rasul dan para pengikut Kristus. Kenapa ini pengikut Kristus kok bertumbuh dengan luar biasa? Ini sama seperti pengalaman persekutuan dunia. Tadinya 1 bertambah jadi 2 menjadi 10 menjadi 15 dan terus bertambah. Dan ini yang membuat para imam Yahudi marah, dengki dengan para rasul, sehingga mereka memanggil para rasul Tuhan, dalam hal ini Petrus dan Yohanes, menghadap ke mahkamah agama untuk menjalani persidangan. Mahkamah agama pada waktu itu adalah mahkamah agama Yahudi, Bapak Ibu jemaat. Dan para rasul Petrus dan Yohanes dipanggil datang ke mahkamah agama Yahudi untuk disidang. Bahkan jika Bapak Ibu nanti membaca lengkap perikop Kisah Para Rasul pasal 4, di sana kita melihat para rasul Tuhan Petrus dan Yohanes mengalami intimidasi, mengalami ancaman yang gak main-main, Bapak Ibu Saudara. Mereka diancam, mereka diintimidasi agar mereka tidak lagi memberitakan tentang kebenaran Injil dan kebangkitan kepada orang banyak. Mereka dilarang, kamu gak boleh lagi memberitakan tentang Injil. Petrus dan Yohanes, kamu gak boleh lagi memberitakan tentang kebangkitan di dalam Kristus. Selesai di sini. Kalau kamu ingin persidangan ini tidak dilanjut dan dijatuhi sanksi secara hukum Yahudi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan? Intimidasi dan ancaman yang diberikan kepada para rasul bukannya menyurutkan nyali para rasul pada waktu itu, namun malah sebaliknya semakin membakar semangat dan kesaksian para rasul Tuhan untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus di bawah kolongan. Wow. Jadi memang sudah dari dulunya orang Kristen itu agak ngeyel. Kayaknya memang kita sudah punya ini apa namanya, aliran darah begitu ya, sudah punya warisan. Orang Kristen itu kalau ditekan bukannya hancur, semakin kokoh. Orang Kristen itu diancam, bukannya ciut nyalinya, tidak malah semakin kuat. Dipenggal, bukannya malah selesai berhenti, tapi malah semakin deras. Karya-karya Tuhan yang boleh terjadi. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, bisa Bapak Ibu baca secara lengkap di dalam Kisah Para Rasul. Mereka diancam, Petrus dan Yohanes diancam untuk tidak lagi memberitakan Injil, tapi bukannya ciut nyali mereka, tapi mereka malah semakin bersaksi dengan luar biasa di hadapan orang banyak, orang Yahudi yang membenci mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, perlu diketahui juga bahwa kesaksian para rasul Tuhan Petrus dan Yohanes kala itu juga tidak hanya sebatas kata ataupun ucapan. Mengapa? Karena di sana juga hadir banyak orang-orang yang mengalami mukjizat dari Tuhan melalui pelayanan para rasul.
di mana banyak orang yang tadinya sakit didoakan oleh para rasul dan sembuh. Mereka hadir. Banyak orang-orang yang dipulihkan hidupnya, mereka juga hadir. Sehingga ini membuat amarah, benci, ancaman yang ditujukan kepada para rasul Tuhan dari orang-orang Yahudi malah sebaliknya semakin membuahkan berkat yang luar biasa. Dalam ayat 4 disebutkan jumlah pengikut Kristus bertambah menjadi kira-kira 5.000 orang. Itu pun baru laki-lakinya, 5.000 orang. Jemaat yang hadir pada saat ini ada berapa ribu? 7.000. Haleluya. Ada 7.000. Tambah 5.000 orang Bapak Ibu. Bukannya diancam, ditekan, diintimidasi, bukannya ciut nyali, malah menjadi sarana Tuhan pakai, sarana berkat yang luar biasa. Jemaat Tuhan bukannya kelong, bukannya semakin sedikit, tetapi malah bertambah menjadi 5.000 orang. Itu pun baru laki-lakinya. Wajar jika di dalam Alkitab waktu itu dituliskan 5.000 itu laki-laki, karena Alkitab kita ditulis masih dalam bentuk budaya patriarkal ya Bapak Saudara. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Adakah perempuannya? Laki-laki semua ya Bapak Saudara. Anaknya Kak Adam dan Hawa berapa? Laki-laki semua. Jadi kita sadar bahwa Alkitab kita ini juga tidak lepas dari budaya tradisi waktu itu yang masih sangat menggemi patriarkal. Patriarkal itu adalah suatu paham ideologi yang sangat mengedepankan kaum laki-laki. Jadi kalau contohnya, kalau saya Yahudi Bapak Ibu, puji Tuhan saya bukan seorang Yahudi. Jadi kalau saya itu Yahudi tok, kalau saya orang Yahudi, anak saya kan dua. Yang pertama Gloria, yang kedua saya. Cowoknya satu, ceweknya satu. Kalau saya orang Yahudi, saya ditanya oleh tetangga, Pak Sahabat, anak Anda berapa? Saya akan menjawab, anak saya yang itu hanya yang satu. Yang Bapak Ibu kagungan putra sedoso, songo setri setunggal agung, 9 perempuan 1 laki-laki, juga sama. Anak Anda berapa? Anda akan menjawab, anak saya yang 9 tidak anak perempuan. Rusak ya. Nopo malih yen putrane sekawan. Putrane sekawan, putrane gangsal, setri sedoyo ditanglet putrane pinten. Nah, itu Bapak Saudara. Jadi di Alkitab di sini disebutkan di Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 4 ayat 4 disebutkan bertambah jemaat Tuhan 5.000. Itu pun baru laki-lakinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan para rasul Tuhan pada saat itu mampu bersaksi luar biasa di hadapan orang banyak? Kira-kira apa yang mendorong para rasul tetap tegar dan berani mengibarkan panji keselamatan di hadapan orang banyak yang membenci mereka? Kira-kira apa rahasianya? Apa faktor yang mendorong? Kenapa para rasul Tuhan kok tetap berani bersaksi di hadapan orang banyak yang membenci? Kira-kira apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang mau mencoba menjawab? Pak Nakwasu Bagio, Ketua Majelis Kajian Bahan, karena kuasa Roh Kudus tentunya. Ada lagi? Mengapa? Secara logika nalar manusia Bapak Ibu dibawa ke persidangan loh ini, ke mahkamah agama dan sebagian besar para imam dan ahli Taurat orang Yahudi, dan kita diintimidasi, diancam di hadapan para imam. Kenapa para rasul Petrus dan Yohanes yang notabene hanya 2 orang berani dengan tegar untuk menyampaikan kesaksian di hadapan mahkamah agama? Karena kuasa Roh Kudus. Ada yang lagi berpendapat? Bapak Ibu dari Teniam? Karena iman kepada Kristus. Ibu-ibu yang di belakang, kayak apa Bu? Pak? Yang pakainya juga orange senada dengan Teniam. Ibu-ibu pada suara. Kenapa belum 9? Karena memiliki keberanian untuk bersaksi
Berani jujur itu hebat, gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dari beberapa kesaksian yang kita dengar. Ya, karena kuasa Kudus, karena iman yang teguh kepada Kristus, karena keberanian untuk bersaksi, karena memiliki kejujuran. Satu hal yang saya ajak Bapak Ibu kita renungkan pada siang hari ini, mengapa para rasul Tuhan dengan tegar dan berani mengibarkan panji keselamatan di hadapan orang-orang banyak yang memuji mereka? Karena Bapak Ibu, para rasul Tuhan telah mengalami secara pribadi karya Tuhan dalam hidup mereka. Saya mau ulangi dan mari kita renungkan, mengapa para rasul Tuhan memiliki kuasa, keberanian bersaksi tentang iman mereka pada Kristus di hadapan orang banyak yang memuji mereka? Karena para rasul telah mengalami secara pribadi karya Tuhan dalam hidup mereka. Mengalami secara pribadi. Jadi mereka ini bukan orang-orang yang hanya mendengar. Mereka ini bukan orang-orang yang tidak hanya membaca, tidak hanya katanya. Para rasul tidak hanya menerima informasi tentang Kristus sebagai juru selamat, melainkan mereka adalah orang-orang yang telah mengalami secara pribadi karya Tuhan dalam hidup mereka. Mari sejenak kita mengingat siapa Petrus dan Yohanes. Ada di antara Bapak Ibu yang hadir yang asmanya pun Petrus? Ada yang namanya Petrus? Tidak ada. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir yang namanya Yohanes? Juga tidak ada. Ada di antara Bapak Ibu yang hadir yang namanya Andreas? Oke, tos ya kita. Oke, murid-murid Tuhan gitu ya. Ada yang namanya Paulus? Paulus Suparman ada ya. Ada juga Bapak Paulus. Paulus siapa Pak? Paulus Sunarto. Oh iya. Paulus Suparman, Pak Paulus Sunarto. Pendeta juga bukan? Bapak rumah tangga. Pendeta rumah tangga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari sejenak kita mengingat siapa Petrus dan Yohanes. Ada yang tahu Petrus ini siapa? Sekali-kali aku tidak akan menyangkalnya. Ingat, Tuhan, jika nanti saatnya tiba engkau ditangkap, tidak akan aku biarkan. Aku yang akan maju duluan. Itu Petrus. Tapi nyatanya pas Tuhan disiksa, terus ada prajurit Roma yang datang ke Petrus. Kamu kan bagian dari salah satu dari mereka. Apa jawabannya? Sampai berapa kali ia menyangkal Yesus? Menyangkali, menyangkali pintu. Kalau orang Jawa itu menyangkali artinya pergi ke sungai. Nanti kita berarti ada masalah di bagian pencernaan ya. Tolong jangan dilanjutkan, nanti ini plesetan ya. Menyangkali ya, menyangkali dalam arti menyangkal bahwa dia adalah murid Yesus, tidak hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Petrus adalah murid terdekat Yesus sebenarnya. Petrus adalah murid terdekat dengan Yesus. Dia sangat dekat dengan Yesus. Tapi dia juga yang pernah menyangkal Yesus. Bahkan dia juga yang pernah tidak percaya tentang kebangkitan Yesus sebelum melihat bekas luka di tangan Yesus. Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku belum melihat langsung. Ini sombong amat ini ya Petrus ya. Tetapi Petrus juga adalah murid yang telah bertobat. Ditanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ia yang dekat, ia yang pernah berkhianat kepada Yesus, ia yang pernah menyangkal Yesus, ia yang pernah tidak percaya pada Yesus, ia yang akhirnya bertobat secara radikal menjadi batu, bahkan namanya disebut Simon yang artinya batu karang. Karena kepada Simon Petrus diberikan mandat menjadi dasar pertumbuhan jemaat perdana kali. Ia yang pernah jatuh, ia yang pernah pergi meninggalkan Tuhan, ia yang dipanggil kembali, ia yang kembali kemudian bangkit dan menjadi baru, menjadi pelayan. Lantas siapa Yohanes, Bapak Ibu Saudara?
Ada yang tahu? Yohanes, dia salah satu dari 12 rasul Tuhan, anak dari Zebedeus. Ia dipanggil menjadi murid Yesus bersama kakak laki-lakinya bernama Yakobus. Dialah rasul yang mengikut dari belakang ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan dibawa di hadapan imam besar Kayafas dan Hanas. Dan ini yang sering kita lupakan Bapak Ibu Saudara. Yohanes adalah rasul Tuhan yang menemani Bunda Maria di bawah kaki salib ketika Yesus menderita dan menyerahkan nyawanya. Rasul lain pada kemana? Pergi, takut. Yohanes yang mendampingi Bunda Maria di kaki salib di Golgota, menyaksikan ketika Yesus menderita di kayu salib dan menyerahkan nyawanya. Tercatat di Injil Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai 27. Jadi oleh karena pengalaman iman ini Bapak Ibu Saudara, mereka berdua mampu dengan mantap bersaksi dengan berani bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya Bapak Ibu Saudara dan jemaat yang dikasih Tuhan, anak-anakku semua, kita belajar dari kisah para rasul. Kita diingatkan bahwa ketika panji keselamatan itu berani kita kibarkan, terlebih dahulu kita diajak harus benar-benar menghayati, merasakan dan mengimani bahwa diri kita sudah terlebih dahulu diselamatkan. Kalau kita sendiri belum yakin diselamatkan, maka tidak mungkin kita bisa berani mengibarkan panji keselamatan itu dengan teguh. Pasti ada keraguan. Bapak Ibu Jemaat, sedikit bercerita. Dulu ketika saya SMA, mungkin baru dalam forum ini saya sampaikan. Dulu ketika saya SMA, saya terkenal anak nakal. Saya berikut berapa lama Bapak Ibu pas zamannya SMA bolos? 2 hari, 3 hari? Pak, berapa lama Bapak? Jangan ikuti kalian. Contoh buruknya. Berapa hari pernah bolos Pak? Saya pernah bolos selama 31 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Dari rumah berangkat pakai pakaian baju SMA. Tapi di dalam tas sudah bawa kaos. Di terminal yang lainnya berangkat ke sekolah, saya bonceng teman ganti kaos untuk PS. Ini contoh yang tidak boleh ditiru karena jelek. Padahal bapak saya itu kepala sekolah SD. Bapak saya kepala sekolah SD, putrane, anaknya lulusan. Saya nakal di sekolah. Dan waktu itu saya belum pernah terpikir untuk belajar ya. Singkat cerita, Tuhan panggil. Dalam pendaftaran teologi Bika Wacana Bapak Ibu, waktu itu saya jumpa dengan salah satu rekan dari Bali. Dia juga mau mendaftar teologi. Saya tanya, Mas, sudah sedari kapan mau jadi pendeta? Sedari SMP. Tetapi Bapak Ibu, hasil yang keluar hasil tes, saya yang menurut ketika SMA nakalnya ngadu gila. Betul satu presiden ngadu gila. Ketika saya SMA nakal seperti ini, saya ikut tes gelombang 1 diterima hasilnya. Teman saya dari Bali yang saya lihat alim, ya penampilannya rapi, kayaknya anak baik-baik saja. Gelombang 1 tidak diterima. Dia daftar lagi gelombang 2 tidak diterima. Gelombang 3 tidak. Sejak saat itu saya mulai bertanya-tanya, wah ini ada yang nggak logis. Kayaknya Tuhan salah pilih orang gitu. Tapi titik balik saya dimulai dari hal-hal yang tidak logis ini. Dimulai dari hal-hal yang tidak bisa dinalar. Harusnya nalarnya yang baik ini yang dari SMP dan ingin jadi pendeta yang diterima. Tapi tidak. Mungkin benar kata firman Tuhan. Hanya orang sakit yang butuh dapat. Nah, Tuhan ingat, wah ini kronis nih, karena satu ini
disinilah kami dua bersaudara, saya punya adik laki-laki, dan puji Tuhan, Tuhan panggil kami berdua menjadi pendeta. Saya pendeta di GKJ Baran, adik saya Yunatan, pendeta di GKJ Delagu Klaten. Jadi nanti kapan-kapan persekutuan Peniel mau mission trip ke Klaten, Pak, kontak saja GKJ Delagu. Itu adik saya. Ada rencana ke Klaten? Beli beras? Berasnya, tapi mahal loh. Cari sumike, boleh. Nanti saya diajak ya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan dikasih Tuhan, saya yakin setiap kita punya sejarah dan pengalaman hidup. Masing-masing yang hadir pada saya. Dan saya mengimani semua Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang hari ini punya titik balik kehidupan dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang benar-benar mengubahkan, yang membuat baru Bapak Ibu beda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan dikasih Tuhan, mungkin ada di antara kita yang merasa hidupnya pernah dihancurkan oleh Tuhan, diajak ke titik paling bawah dan kemudian dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir pada saat ada yang pernah mengalami mukjizat kesembuhan yang luar biasa. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pada siang ini ada yang pernah mengalami mukjizat kekuatan ketika menghadapi persoalan yang begitu berat. Bapak Ibu Saudara dimampu. Marilah pengalaman iman bersama dengan Tuhan ini kita pakai dan semakin meneguhkan iman kita sehingga kita mampu bersaksi dan meyakinkan semua orang bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada Tuhan dan Juru Selamat selain Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan dengan tegak senantiasa kita ibarkan panji-panji keselamatan. Tak perlu lagi risau berapapun orang yang membenci kita. Sebaliknya, mari biarlah semua orang boleh melihat dan menyaksikan karya Tuhan melalui hidup kita. Bahwa kitalah pengikut Kristus. Kitalah pribadi-pribadi yang diubahkan. Sudah bukan lagi dulu. Aku orang yang baru. Pribadi-pribadi yang telah mengalami secara personal karya-karya Kristus dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Selamat melanjutkan hidup Bapak Ibu Saudara semua, baik persekutuan Peniel dan Bapak Ibu Jemaat di GKJ Baran tempat ini. Terus ibarkan panji keselamatan dan teruslah menjadi berkat. Tuhan memberkati kita.